Apa kabar semuanya? Di sini kami ingin mempresentasikan materi bank dan lembaga keuangan. Dosen pengampu adalah dosen Dwi Pristianto PN, Se.MM. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata pelajaran BLEK. Anggota kelompok kami adalah 1. Adi Sasono 2, Indra Kustiawan 3, Novita Dwi J 4, Geral Abimanyu 5, Riyadita Silviana. Hai, masih semangat bukan? Di sini kami ingin mempresentasikan tentang bab 2 bank, yang meliputi pengertian bank, jenis bank, resiko yang dihadapi bank, tujuan dan fungsi bank, kegiatan pokok bank, sumber dana bank. Pengertian bank adalah sesuai UU No. 10/1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jenis bank yaitu sebagai berikut ini berdasarkan fungsinya. 1. Bank umum, kegiatan memberikan jasa, adalah bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. BPR, kegiatannya tidak memberikan jasa, adalah mengacu pada UU Perbankan yang sama yaitu UU Perbankan No. Tahun 1998 Pasal 1, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikan, bank pemerintah adalah bank milik pemerintah, di mana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain, Bank Negara Indonesia, BNI, Bank Rakyat Indonesia, BRI, Bank Tabungan Negara, BTN. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta, serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk swasta pula. 3. Bank koperasi adalah perbankan retail dan komersial yang diselenggarakan berdasarkan koperasi. Lembaga perbankan yang kooperatif mengambil deposito dan meminjamkan uang di sebagian besar dunia. 4. Bank asing adalah bank umum swasta yang merupakan perwakilan, kantor cabang, bank-bank induknya di negara asalnya. 5. Bank campuran adalah bank yang dikategorikan kepemilikannya campuran karena saham bank tersebut dimiliki oleh asing dan swasta nasional. Biasanya bank campuran menjadikannya sebagai cabang bank asing baik swasta atau pemerintah. Berdasarkan status. 1. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan kegiatan jual beli secara keseluruhan dengan menggunakan mata uang asing hingga ke luar negeri. Pelayanan bank devisa melingkupi pembayaran ke luar negeri dan jual beli valuta asing. 2. Non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara. Resiko yang dihadapi bank. 1. Resiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. 2. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga, seperti pinjaman atau obligasi, akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Secara umum, jika suku bunga meningkat, harga obligasi berbunga tetap akan turun, demikian juga sebaliknya.
3. Resiko operasional adalah risiko operasional oleh Basel II didefinisikan sebagai suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. 4. Resiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. 5. Resiko harga adalah menurut petani labu siam dan kubis di daerah penelitian, risiko harga merupakan suatu keadaan di mana harga jual hasil panen tidak sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. 6. Resiko kepatuhan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23 PBI 2011 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. 7. Resiko falas adalah apa itu? Risiko nilai tukar mata uang asing, atau risiko valuta asing, foreign exchange risk, adalah paparan yang merugikan akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing. 8. Resiko strategi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. 9. Resiko reputasi adalah dampak positif atau negatif yang dihasilkan reputasi, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko reputasi memiliki keunikan tersendiri, di mana risiko ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan efek dari kejadian-kejadian. Fungsi dan tujuan bank. Fungsi bank penyelesaian transaksi keuangan, mendapatkan dana dari depositan dan meminjamkan kepada para peminjam, menjalankan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan asuransi dan sekuritas serta jasa perbendaharaan. Tujuan bank untuk mengetahui kondisi ekonomi dan persaingan, sebagai inti sistem keuangan dan mengetahui komposisi neraca keuangan. Kegiatan pokok bank penghimpun dana dengan sasaran meminimumkan biaya, pengalokasian atau penggunaan dana dalam bentuk pinjaman dengan sasaran memaksimumkan penerimaan, pelayanan jasa keuangan. Sumber dana bank dana itu sendiri. Modal inti adalah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 POJK. Modal inti merupakan keseluruhan modal yang dimiliki bank untuk menjalankan kegiatan usaha bank. Tegasnya, modal inti itu meliputi modal disetor ditambah keuntungan yang diperoleh setelah dipotong pajak. Modal pelengkap adalah supplementary capital, yaitu modal bank yang terdiri atas modal pinjaman, pinjaman subordinasi, dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba. Masyarakat 1. Giro adalah produk simpanan perbankan yang penarikannya bisa dilakukan kapanpun lewat selembar cek. 2. Deposit adalah deposit artinya penempatan dana sebagai jaminan di bank atau pihak lainnya. 3. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. 4. Setoran adalah hasil menyetorkan. 5. Pengiriman uang yang belum diambil penerima adalah penyebab yang paling umum adalah bank yang sedang mengalami gagal sistem. Namun ada beberapa penyebab lainnya yang membuat transfer uang nggak berhasil. Transfer saat bank sedang gangguan. Transfer saat bank sedang dalam kondisi offline. 6. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Saham adalah produk investasi di pasar modal. Dana bank dari lembaga keuangan.
1. Pinjaman dari bank lain adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran loan. 2. KLBI adalah kredit yang diberikan Bank Indonesia untuk membiayai kredit-kredit program pemerintah yang disalurkan melalui bank umum. 3. Call money adalah call money merupakan kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi jika sudah ada tagihan dari pihak kreditor pemberi dana. 4. SBPU adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. 5. Dana luar negeri adalah uang yang secara sukarela ditransfer oleh satu negara ke negara lain, yang dapat berupa hadiah, hibah, atau pinjaman. 6. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan sekian presentasi dari kami, kurang lebih minta maaf, jangan lupa like dan subscribe.